Jadi ada kombinasi, saya memberikan kebebasan, tapi istri saya memberikan disiplinnya. Astungkare, anak saya dari TK, saya didik dengan baik, SMP, SMA, sekarang sudah koas di kedokteran, dua-duanya kedokteran. Dua-dua kedokteran. Hidup saya itu tidak pernah dikekang oleh waktu dan ruang. Saya jadinya agak bebas bersama lingkungan, bersama alam. Nah jadi modal saya ini sahabat, teman. Jadi dimanapun pergaulan saya nggak dikekang sama orang tua. Saya termasuk dibebasin sama orang tua. Pesan orang tua saya Jasang, boleh kamu dimanapun tidur, nginap dimanapun boleh, tapi asal jangan mencuri, jangan berbuat hal-hal yang merugikan citra nama orang tua, khususnya ke hal-hal yang pidana, yang tidak merugikan orang lain. Jadi 6 kakak saya pasti menyayangi orang yang paling kecil, bontot ya. paling bontot. Jadi saya ini senang dipakai mainan sama 6 kakak-kakak saya. Jadi dipakai mainan. Jadi saya sangat dimanja dan bapak saya sama ibu saya, keluarga-keluarga saya sangat demokrasi. Tidak ada penekanan dan kekangan keluarga apapun. Jadi jabatan karir saya di politik itu saya awali dari anak ranting di Banjar, paling bontot. Saat itu usia berapa tuh Pak? Waktu itu usia saya kalau tidak salah sudah 35 tahun. 25 tahun. 35 tahun waktu itu. Jadi saya dari nol, dari bayi, dari baru lahir, sudah akhirnya saya menjadi orang yang paling tinggi. Jabatan saya selaku ketua DPC Partai PDI Perdu di Kabupaten Tabanan. Waktu saya mencapai gelar doktor saya, jadi saya ingin bukan gagah-gagahan mencari gelar ini, tapi bagaimana saya mengedukasi gelar ini, memberikan sesuatu, menginspirasi masyarakat biar apa yang disertasi saya yang saya temukan selama 6 tahun saya sekolah di S3 doktor ini, minimal saya bisa sumbangsihkan buat masyarakat Bali, masyarakat Indonesia lah, khususnya dari temuan saya, gelar saya. Nah, udah nanti saya tunjukin bukunya. Jadi penasaran. Nah, jadi penasaran. Judulnya boleh disebut? Boleh. Judulnya tentang Pasraman. Saya juga sempat mendengar bahwa Bapak ada punya semacam ide lah yang menurut saya itu cukup brilian. Tapi saya pengen dapat penjelasan langsung dari Pak Sanjaya. Desa digital berbasis data dan riset. Apa itu sesungguhnya, Pak? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kita salam COVID dulu. Penapi gatre. Baik, becek-becek. Terima kasih. Becek-becek. Tribuners, hari ini kita beruntung sekali. Pada sore hari ini kami dari Tribun Bali dan tim berkesempatan untuk hadir langsung bertemu dengan Wakil Bupati Tabanan, dan sekarang beliau sedang cuti kayaknya rasanya ya untuk pencalonan ya. Pak Dr. Ikomang Gede Sanjaya, SEMM. Waduh, Tribuners, ini gelarnya komplit, tapi menurut beliau tinggal satu step lagi ya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama mencapai Profesor Astungkare. Dan Pak Komang, Pak Sanjaya, mohon maaf, baru selesai ulang tahun ya Pak ya? Ya betul. 4 Oktober. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Sehat selalu, panjang umur, dan tentu bisa banyak berguna untuk masyarakat, khususnya masyarakat Tabanan. Tadi kami menunggu lumayan ya, tapi kami tahu Bapak pasti sangat sibuk, dan saya dengar tadi sempat mengunjungi Desa Braban. Desa Braban ya. Apa tuh Pak yang sedang terjadi di sana, dan Bapak melakukan apa di sana? Baik, terima kasih. Semeton Tribuner, pada saat ini saya buka masker, betul. Karena bagaimanapun kita sangat menghormati protokol kesehatan, tapi saat ini kita berdua sudah social distancing dan kita sudah rapid, jadi saya buka masker, nanti selesai acara juga saya akan pakai masker lagi. Baik, terima kasih.
beli. Jadi apa yang disampaikan tadi, mohon maaf lama menunggu. Saya tadi pagi-pagi sekali sudah datang ke salah satu desa di Kediri, di desa Abiantuung. Iya, Pak. Namanya tempatnya di Banjar Kauripan. Habis itu saya ke Braban. Nah, saya punya tokoh di situ menginfokan bahwa salah satu pura yang sangat sakral sekali namanya Taman Beji Blangbangan, salah satu beji yang sangat sakral, tempat persembahan Dewa Wisnu, kena banjir kemarin tanggal 10 Oktober 2020 kemarin, ketika Tabanani kena hibah yang air hujan yang sangat deras sehingga ada banjir, sehingga menenggelamkan Pura Beji ini sampai airnya 5 meter dan ada beberapa pura yang ambruk. Kami datang ke situ tadi memberikan semangat kepada masyarakat, kepada para pendeta di situ, mangku di situ, dan saya juga siap membantu masyarakat di situ untuk memperbaiki puranya sehingga puranya akan menjadi lebih baik. Dan habis itu, habis sembahyang saya datang ke Desa Braban. Desa Braban saya sosialisasi sedikit. Habis itu saya datang ke sini. Mohon maaf sehingga agak lama menunggu. Enggak, Pak. Kita tahu itu tugas negara itu, Pak. Justru masyarakat harus segera menemui pimpinannya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kami malah bangga, Pak. Bapak sudah meluangkan waktu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Apalagi di tengah pandemi COVID nih, Pak. Ini ya bukan hanya khawatir terkait sama pandemi, tapi juga ekonomi, ya. Malah ditambah dengan adanya bencana seperti ini. Ya, pemerintah sigap. Saya rasa itu tugas Bapak dan kami sangat mensupport. Kalau Pak Sanjaya sendiri ini sebetulnya bagaimana sih kisahnya sampai terjun ke politik nih? Baik, semeton tribuner yang berbahagia. Jadi semua punya cerita, semua ada ruang dan waktu yang menghantarkan saya sehingga saya pada posisi saat ini jadi wakil bupati. Dulu saya sedikit pun tidak bermimpi mau menjadi wakil bupati, menjadi bupati, atau menjadi anggota DPRD. Saya sempat jadi anggota DPRD, cuma setahun. Habis itu ada pilkada, saya diberikan mandat untuk mendampingi Bu Eka jadi bupati, sehingga saya belum sempat setahun udah jadi wakil bupati. Wakil bupati ya. Ini menarik, memang perjalanan hidup saya. Dulu waktu kecil tugas saya, sedang saya hanya bergaul, bermain sama teman-teman. Jadi astungkare memang saya mempunyai anugerah barangkali bakat bergaul, kemana-mana saya bergaul, dan saya astungkare juga diberikan kebebasan sama orang tua saya bergaul kemana-mana, asal positif, sehingga saya dari SD, dari kecil, dari SMP sampai SMA sampai ke kuliah pun di mana-mana pasti ada teman saya. Karena saya tidak melihat teman saya dari manapun, baik itu orang Bali, baik itu orang Jawa, Lombok, Nusantara, mancanegara pun saya tidak melihat batasan pergaulan saya. Nah, ketika saya tamat SMA, saya merantau ke Denpasar, saya kuliah di salah satu perguruan tinggi sambil jurusan manajemen. Karena orang tua saya dulu, kakak-kakak saya dulu menyarankan saya sekolah ekonomi, tujuannya adalah bagaimana nanti bisa bekerja di perbankan. Tujuannya di ekonomi adalah di perbankan. Nah, ketika saya tamat, bukannya saya ke perbankan, tapi saya justru saya ke hotel larinya. Saya sempat 2-3 tahun di hotel, bekerja di accounting karena tamatan saya ekonomi. Nah, ketika saya kerja beberapa tahun kerja di accounting di hotel, karena waktu itu lagi boomingnya hotel.
Kalau orang Bali tidak kerja di hotel bukan keren. Nah, bukan Iya, bukan iya. orang Bali. Kalau kerja saking boomnya pariwisata waktu itu, hotel menjadi sebuah sangat primadona. Nah, akhirnya saya ikut. Kebetulan kakak saya juga kerja di hotel. Hampir saudara-saudara saya rata-rata kerja di pariwisata. Jadi saya keseret, tertarik kerja di pariwisata. Nah, habis itu waktu itu ada ipar saya. Ipar saya itu waktu itu magang di Jakarta sebagai notaris. Tahun tak salah tahun 91 saya tamat, kerja saya di hotel 92, 93 saya ditelepon. Waktu itu saya ditelepon sama ipar saya disuruh berhenti kerja di hotel. Disuruh ke Jakarta sekolah manajemen properti. Nah, saya nggak bisa tidur waktu itu. Karena apa? Karena waktu itu saya sedang menempatkan posisi yang sangat baik di hotel. Sebagai manajer di hotel, di accounting, sedang senang bergaul Sudah dengan orang nyaman-nyaman asing. ya. Sudah nyaman-nyamannya. Coba bayangkan, lagi nyaman-nyamannya bekerja di hotel, diminta untuk berhenti kerja di hotel. Jadi saya nggak bisa tidur waktu itu. Akhirnya saya konsultasi sama orang tua, saya cerita sama orang tua, saya sampaikan sama kakak-kakak juga, saya minta pendapat. Akhirnya keluarga saya mendukung. Lebih baik cari ilmu setinggi-tingginya. Dengan ilmu itu akan menjadi bekal hidup. Masih mumpung muda, belum kawin saat itu. Kalau cari ilmu setinggi-tingginya lebih baik. Akhir itu saya putuskan berhenti bekerja. Akhirnya saya 93 berangkat di Jakarta. Sekolahlah saya di Dharmala Group Manajemen Properti setahun. Khusus manajemen properti. Habis itu tahun 94 saya pulang, langsung saya buka usaha manajemen properti developer waktu itu. Nah, 94 waktu itu lagi boomnya properti, pengembang lagi boomnya di Bali ini. Waduh, itu saya jual tanah kapling, saya jual perumahan, saya pasarkan kayak pisang goreng. Di mana-mana nikmatnya properti itu dari 91, 92, 93 sampai 98, reformasi itu lagi boom-boomnya. Nah, waktu itu saya lagi boom-boomnya di properti, reformasi bergulir, akhirnya kawan-kawan saya datang dari Tabanan ke Denpasar. Nah, teman-teman saya, teman-teman anak-anak muda yang katakanlah punya idealisme, teman-teman pergerakan waktu itu sedang idealismenya, ada tamatan dari Yogyakarta, ada tamatan dari Jember, Jawa Timur, ada tamatan dari Jakarta, datang ngumpul di rumah. Ayo kita isi pergerakan reformasi ini membuat sebuah perubahan. Nah, saya sampaikan sama anak-anak waktu itu, kawan-kawan saya, saudara-saudara saya, kalau saya tidak mau terjun di dunia politik praktis, kalau saya sebagai supporting donaturnya siap. Saya sebagai supporting donaturnya siap. Waktu itu saya salah satu ikut pergerakan, membelikan kain berbal-bal, kain merah, kain PDI Perjuangan waktu itu, membantu membuat pos kamling, membuat macam-macam lah waktu itu saya sebagai donatur. Nah, waktu itu pergerakannya luar biasa. Akhirnya ada reformasi. Setelah reformasi tahun 98, 99 terjadilah perpolitikan yang sangat luar biasa, ada sebuah perubahan. Akhirnya saya asik tetap di dunia usaha, datang lagi kawan-kawan saya ini tidak cukup katanya sebagai donatur, bagaimana menjadi politik praktis. Saya didaulat oleh Banjar saya di sini menjadi pengurus anak ranting Partai PDI Perjuangan tahun 2000. Jadi anak ranting ngurus Partai PDI itu di Banjar, anak ranting paling kecil, paling pendek. Jadi jabatan karir saya di politik itu saya awali dari anak ranting di Banjar, paling bontot. Saat itu usia berapa tuh, Pak? Waktu itu usia saya kalau tidak salah sudah 35 tahun. 25 tahun. 35 tahun waktu itu. Dan saya jadi pengurus partai umur 35 tahun dan pengurus anak ranting di Banjar. Jadi dimulai dari yang Dari paling Banjar, dasar, dari paling kayak orang baru lahir dari bayi. Saya anak pengurus dari bayi. dari bayi. Dari bayi saya. Nah, tapi saya lakoni waktu itu, kebetulan saya tetap usaha saya lakoni, saya jadi pengusaha udah 20 tahun. Saya lakoni usaha, tapi saya tetap
jadi pengurus struktural partai anak ranting. Nah, ketika saya lihat jadi anak ranting, justru ada suatu perbedaan bagaimana saya memanage perusahaan dan memanage partai beda. Kalau partai 2 kali 2 belum tentu 4, tapi 2 kali 2 bisa 10, bisa 20. Kalau waktu saya ngurus perusahaan terukur. Kalau 2 kali 2 pasti 4. Tidak mungkin bisa baru pasti marginnya pasti 0, sekian. Kalau di politik nggak nyangka-nyangka. 2 kali 2 bisa jadi 20. Nah, ini perbedaannya. Tapi bagi saya, sebelum saya terjun di dunia politik praktis, karena saya juga mengikuti terah orang tua saya. Terah orang tua saya waktu itu, walaupun tidak duduk di pengurus partai, tidak duduk di struktural partai, tapi orang tua saya ini adalah pengagum Bung Karno. Sangat mengagumi Bung Karno. Saya masih SD, masih kecil, di kamar orang tua saya, penuh fotonya Bung Karno. Saya mewarisi. Sekarang pun ruangan saya di kamar, rumah saya di kantor, dimanapun pasti ada ruangan Bung Karno-nya, pasti ada fotonya Bung Karno. Saya mengilhami perjuangan daripada bapak saya, karena bapak saya pengagum berat Bung Karno. Bapak saya cerita dulu, kalau Bung Karno datang ke Bali zaman dulu tahun 50-an, tahun 60-an, bapak saya bisa jalan kaki dari Tabanan ke Denpasar hanya mendengarkan pidatonya Bung Karno. Saking ngefans-nya sama Bung Karno. Dengar pidato beliau atau melihat langsung beliau sampai jalan kaki dari Tabanan ke Denpasar. Bayangin, saking ngefans beratnya. Nah, dari situlah saya sangat menjiwai dan menggemari figur Bung Karno. Akhirnya saya beli buku-bukunya tentang Bung Karno, di bawah bendera revolusi. Buku-bukunya Bung Karno saya baca habis semua, ajaran beliau, ideologi beliau. Beliau sebagai bapak bangsa, sebagai bapak proklamator, sebagai penggali Pancasila. Saya pelajari betul. Akhirnya saya semakin mendarah daging dengan ajarannya Bung Karno. Akhirnya dari saya anak ranting, perjuangan saya, akhirnya saya punya bakat Astungkara. Saya cerita tadi karena saya bergaul, saya punya teman SD, SMP, SMA banyak sekali. Jadi teman saya lebih banyak mendukung saya karena saya banyak punya teman. Modal saya ini teman. Ternyata modal saya bergaul waktu SD, SMP, SMA, bergaul di kuliahan, itu modal dasar saya terjun ke dunia politik. Itu aset saya. Kalau dulu ketika saya bisnis, aset saya kan uang. Tapi ketika saya berpolitik, aset saya adalah kepala manusia. Jadi manusia asetnya. Bagaimana mengajak manusia itu menjaga perasaannya, baru bangun bagaimana perasaannya, sampai bagaimanapun harus selalu menjaga perasaannya. Kalau saya bisnis kan menghitung modalnya, berapa banyak saya punya uang. Tidak ada urusan dengan hubungan dengan manusia. Jadi itu bedanya. Nah, dari seni saya mengelola perusahaan, dari saya mengelola politik, saya kombinasikan. Nah, akhirnya saya cari beberapa referensi. Ternyata bagi saya, politik itu, saya sudah sangat menjiwai dunia politik ini. Bagi saya politik itu adalah sebuah seni bagaimana untuk membangun sebuah harapan. Ini sangat penting. Karena sebenarnya politik itu adalah harapan, mimpi. Jadi bagaimana seni-seninya membangun harapan rakyat. Sehingga rakyat itu ingin A, bagaimana seni-seninya kita ingin mengimplementasikan harapan rakyat itu menuju A, menuju B, sampai menuju Z. Astungkara, ilmu-ilmu bakat-bakat itu saya pelajari dan segala macam. Akhirnya 5 tahun berikutnya saya sudah menjadi bendahara PAC di kecamatan. Jadi saya sudah naik tingkat di kecamatan, jadi bendahara tahun 2009. 2009 ada pemilihan legislatif. Akhirnya saya mendapatkan tiket untuk menjadi calon anggota DPRD tahun 2009. Karena bakat saya bergaul banyak, saya juga punya LSM. LSM saya waktu itu adalah namanya LSM Forkot, Forum Komunikasi. Kenapa Forum Komunikasi? Forkot itu adalah kita sebenarnya kalau terjun di dunia politik, karakteristiknya modalnya adalah bagaimana membangun komunikasi. Kalau komunikasi sudah dibangun dengan baik, semua cair. Karena kuncinya komunikasi. Dengan siapapun, dengan petani, dengan pedagang, dengan pejabat. Kalau komunikasi sudah menjadi pijakan dan dasar, semua menjadi cair. Semua kuncinya komunikasi. Bahkan dari itulah saya bangun LSM. Ternyata saya ketika membangun LSM, banyak hal yang saya bangun di Tabanan.
baik LSM itu mendorong program seni budaya, membuat festival macam-macam, membuat seminar tentang anti narkoba, membuat hal-hal yang memang domain pemerintah yang tidak bisa dilakukan, saya mengambil peranan pemerintah. Bergandengan dengan pemerintah saya ambil, sehingga saya melakukan pekerjaan-pekerjaan, salah satu penyambung program dari pemerintah. Saya bawa ke desa-desa. Saya tidak pernah melihat waktu, jam, dan lain-lain. Ternyata itu modal dasar saya ketika saya mendapatkan rekomendasi menjadi calon anggota DPR tahun 2009. Akhirnya Astung Kare, saya salah satu pendatang baru menjadi anggota DPRD tahun 2009. Saya peraih suara terbesar di Bali waktu itu. Waktu itu saya dapat suara 15.000. Kalau menjadi DPR waktu itu dapat 5.000 udah luar biasa. Tapi saya itu 15.000. Suara terbesar di Bali waktu itu. Sampai katanya ini, sampai sempat Ibu Ketua Umum, Bu Megawati menanyakan, siapa sih anak itu? Kok besar sekali suaranya? Bagaimana caranya mencari suara? Kok melebihi kota, yang senior lagi, melebihi senior yang ada di Tabanan waktu itu. Nah, ternyata kembali lagi modalnya adalah komunikasi, dekat dengan, selalu berada di tengah-tengah masyarakat dalam situasi apapun. Koordinasi, komunikasi itu kata kunci. Jujur, terbuka dengan masyarakat, kalau punya ya bilang punya, kalau enggak ya enggak. Kita enggak pernah dituntut sama masyarakat. Kuncinya adalah kejujuran dan keterbukaan. Semua selesai. Itu modal dasar saya. Nah, habis itu waktu juga menjawab, akhirnya di tahun 2010 belum segenap setahun saya jadi anggota DPR. Lalu ada pemilihan bupati dan wakil bupati. Akhirnya apa? Nah, ini cerita menarik di Tabanan ini, politiknya kencang waktu itu. Politiknya sangat kencang. Waktu itu ada perpecahan lah di tubuh PDI Perjuangan. Masalah rekomendasi. Singkat kata saya cerita lah, kilas balik. Saya tidak perlu menjelaskan terlalu panjang cerita politik ini. Akhirnya saya diberikan mandat untuk mendampingi Bu Eka menjadi wakil Bupati Tabanan tahun 2010. Astung Kare, karena prestasi Bu Eka, prestasi saya, dekat dengan masyarakat, prestasi kawan-kawan, teman-teman DPR, elemen masyarakat semua percaya. Akhirnya kami memenangkan pilkada waktu itu. Nama paketnya paket Eka Jaya. Nah, Ibu Eka Wirasuti dan saya Komang Sanjaya. Astung Kare, saya memenangkan perhelatan politik waktu itu, menjadi bupati dan wakil bupati. Saya wakil bupati periode pertama 2010-2015. Dan 2015 juga kemarin kembali lagi kita lanjutkan menjadi tahun 2020. Nanti Februari saya habis masa jabatan saya Astung Kare. Ketika kemarin saya jadi bendahara, waktu saya jadi anggota DPR, ketika saya jadi wakil bupati, saya dipercaya menjadi pimpinan tertinggi Partai PDI Perjuangan di Tabanan. Jadi ketua DPC. Jadi saya dari nol, dari bayi, dari baru lahir, sudah akhirnya saya menjadi orang yang paling tinggi jabatan saya selaku ketua DPC Partai PDI Perdu di Kabupaten Tabanan. Nah, waktu itu prestasi saya, Astung Kare juga sempatlah Partai PDI Perjuangan mengalami penurunan kursi tiap tahun, tiap pemilu selalu mengalami penurunan kursi. Tapi Astung Kare ketika saya didaulat menjadi ketua DPC, akhirnya tahun 2019 kemarin kursi kita dari 22 menjadi 28, naik lagi 6 kursi dari 40. Itu setara dengan 70% suara ring di legislatif. Jadi luar biasa. Ini apresiasi di Republik ini, di Indonesia, Tabanan setara dengan Kabupaten Badung, perolehan kursinya 70%. Ini prestasi buat Partai PDI Perjuangan. Tentu Bapak ya karena tadi pergaulannya kemana-mana, ya gimana nih waktu semasa muda gitu ya. Ya tentu kan anak-anak muda biasa punya aspirasi, punya keliaran sendiri gitu loh. Gimana dong Pak? Biar anak-anak muda yang sekarang lagi liar juga tetap tahu gitu loh, awalnya di situ juga ternyata beliau. Gimana Pak? Baik, Semeton Tribunar, terima kasih. Ini menarik perjalanan hidup saya. Saya dulu orangnya easy going, jadi saya tidak pernah, di keluarga saya juga sangat demokrasi. Orang tua saya, bapak ibu saya berkeluarga 7.
Jadi saya orang nomor 7, saya anak paling kecil. Karena anak paling kecil, jadi 6 kakak saya pasti menyayangi orang yang paling Paling kecil. bontot ya. Paling bontot. Jadi saya ini senang dipakai mainan sama 6 kakak-kakak saya. Jadi dipakai mainan. Iya, iya. Jadi saya sangat dimanja dan bapak saya sama ibu saya, keluarga-keluarga saya sangat demokrasi. Tidak ada penekanan dan kekangan keluarga apapun. Jadi saya diberikan hanya norma-norma batasan. Ini yang tidak boleh, ini yang jahat, ini pidana, jangan. Kalau kenakalan remaja saya tidak dibatasi. Termasuk saya anak bandel dulu ini. Saya dari SD bergaul, ngajak teman-teman tidur di rumah. Saya hampir tidak bisa tidur sendiri, pasti tidurnya rame-rame. SMP pun begitu, hampir di SMP ada 6 banjar di sini ya, 6 banjar di desa saya di Daupekan ini. Semua banjar saya punya teman dan saya tidur di rumahnya. Jadi Senin saya nginep di sini, Selasa saya nginep di situ, pagi-paginya kadang-kadang saya main kemana-mana, sorenya juga rame-rame ke sungai. Jadi hidup saya itu tidak pernah dikekang oleh waktu dan ruang. Saya jadinya agak bebas bersama lingkungan, bersama alam. Nah jadi modal saya ini sahabat, teman. Jadi dimanapun pergaulan saya nggak dikekang sama orang tua. Saya termasuk dibebasin sama orang tua. Pesan orang tua saya Jasang, boleh kamu dimanapun tidur, nginap dimanapun boleh, tapi asal jangan mencuri, jangan berbuat hal-hal yang merugikan citra nama orang tua, khususnya ke hal-hal yang pidana, yang tidak merugikan orang lain. Bergaul boleh, bandel boleh, termasuk saya sering bandel, badung, berkelahi saya sering. Saya naik sepeda di mana-mana, balapan juga saya sering di mana-mana. Dan SMA lagi. SMA mungkin ya, saya paling jarang tidur di rumah. Tidur saya justru di rumah-rumah teman. Waktu SMA saya paling jarang tidur di rumah. Saya tidur di rumah teman. Kadang-kadang saya bawa pakaian sekolah, saya bawa di rumah teman. Dan saya kalau sekolah hanya bawa buku 1. Kadang-kadang bawa pulpen, kadang-kadang tidak. Buku saya hanya 1. Kadang-kadang saya selip di kantong belakang. Saya tidak punya tas, saya tidak punya buku yang lain-lain, hanya masuk di sini. Itu saya SMA. Dan saya sering bolos juga, maklum lah, anak remaja. Senang bolos juga, pergaulan, berkelahi, kadang-kadang kecil-kecilan juga. Dan saya merokok. SMA saya udah merokok. Jadi saya berharap anak-anak muda jangan ikuti saya deh merokok. Tapi begitu, saya anak-anak muda zaman dulu lah pergaulannya. Nah, akhirnya saya sering bolos, saya bergaul di mana-mana, dan saya appreciate juga ya, pikir-pikir kalau sekarang juga ternyata orang tua saya memberikan saya kebebasan, tapi terarah, memberikan saya demokrasi sebesar-besar, tidak pernah dikekang. Sama juga saya bergaul dengan siapapun. Contoh saya cari pacar gitu, tidak pernah dikekang, entah dengan siapapun. Saya tidak pernah dikekang cari pacar, tapi saya diminta bertanggung jawab. Sepanjang kamu punya pacar, harus kamu tanggung jawab. Jadilah laki-laki. Itu yang saya masih ingat, tanggung jawab ini penting. Makanya sekarang pun, kata-kata orang tua saya melakoni dunia apapun, waktu di unit usaha jadi pengusaha, sekarang di dunia politik, sekarang menjadi wakil bupati pun, saya nomor 1 yang saya tekankan, yang sering yang saya ingat pesan orang tua, nomor 1 adalah tanggung jawab. Pekerjaan saya ringan, besar, kecil, berat, pertama adalah tanggung jawab. Nah, kalau udah ditanggung jawabi pekerjaan, semua akan selesai dengan baik. Tanggung jawab. Yeah. Nah, bagaimana dengan anak-anak nih? Kan Bapak dididik dengan gaya yang demokratis, bebas, begitu ya. Nah, sekarang turunannya ke anak-anak bagaimana Bapak mendidik anak-anak, kemudian juga tetap dengan logika, kan sekarang logika politik sudah pakarnya lah, kemudian ekonomi juga dari bisnis juga properti juga sudah ini. Bagaimana turunan ke anak-anak ini? Baik, terima kasih Semeton Tribuner. Jadi saya sama istri sama anak-anak biasa-biasa saja, rukun-rukun saja. Kalau saya dengan anak saya, kebetulan saya punya anak 2. Saya punya anak 2 perempuan, anak saya kembar. Jadi dua-duanya kembar perempuan.
kebetulan saya mendidik anak easy going juga, tidak pernah mendidik anak terlalu harus begini, harus begitu. Jadi saya alamiah saja. Tetapi kan saya punya istri. Nah, kebetulan istri saya orangnya disiplin. Kan beda kalau saya memberikan kebebasan, tapi istri saya memberikan sisi disiplinnya. Jadi ada kombinasi, saya memberikan kebebasan, tapi istri saya memberikan disiplinnya. Astungkare, anak saya dari TK saya didik dengan baik, SMP, SMA, sekarang sudah koas di kedokteran, dua-duanya kedokteran. Dua-duanya kedokteran Dua-duanya kedokteran dengan tidak ada masalah, semua anak-anak saya mengikuti sekolah dengan baik, lancar, tidak pernah ada beban. Sekarang lagi koas dua-duanya di Rumah Sakit Sanglah. Waduh, ini sekarang garda terdepan ini dalam pandemi ini anak-anak ya. Ya, oh ya. Oke, baik, Tribuners, ini semakin menarik ya. Tapi kita akan ngulik lagi lebih dalam bagaimana kisah beliau di dalam ya tadi ya, pendidikan kita belum coba nih Pak ya, pendidikan seperti apa. Karena tadi di awal masih ada satu gelar yang belum diraih yaitu profesor ya. Astungkara nanti itu kita dorong dan kita dengar bagaimana caranya supaya beliau menjadi profesor. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi setelah yang satu. Ya, Tribuners, kembali lagi bersama Ojan di sini. Masih bersama juga Pak Sanjaya. Kali ini kita, ya seperti janji tadi, kita mau tahu nih Pak Sanjaya nih, kenapa sih semangat sekali gitu loh untuk kuliah sampai pendidikan sampai jenjang yang paling tinggi gitu loh. Ada apa? Apakah memang ada punya target tertentu gitu? Baik, beliau Jan, juga semeton Tribuner. Jadi kalau bicara tentang dunia pendidikan, memang sih saya ada pesan-pesan orang tua dulu, kejarlah ilmu pengetahuan setinggi langit. Nah, jadi kalau ada ruang, ada waktu, saya memang hobi saya membaca buku. Saya hampir di rumah saya banyak sekali punya buku. Buku apapun saya senang. Buku politik, buku sosial, buku tentang pertanian, buku tentang pengetahuan umum, buku tentang kesuksesan orang, buku-buku tentang pendidikan, semua saya senang. Kalau saya datang biasanya ngajak anak-anak ke mall, pasti saya cari Gramedia atau toko buku lah. Saya lihat-lihat. Itu lambang kita itu Pak. Ini. Kan Kompas Gramedia. Ya, Kompas Gramedia. Jadi pasti saya lihat datang, saya melihat buku. Saya senang. Kenapa? Karena kadang walaupun saya tidak dapat ilmu pengetahuan secara formal, tapi kan bisa juga dengan membaca buku. Kadang-kadang kalau saya tidak bisa tidur juga membaca buku jadi bisa tidur. Nah, ini salah satu. Jadi baca. Baca pengantar tidur juga. Termasuk saya udah buat buku. Oh ya. Saya udah buat buku. Nanti saya tunjukin buku saya. Aduh. Saya ada buku, saya tunjukin buku, ada di belakang, saya tunjukin buku. Ini lagi editing lagi dikit. Lagi proses editing Waktu saya mencapai gelar doktor saya, jadi saya ingin bukan gagah-gagahan mencari gelar ini, tapi bagaimana saya mengedukasi gelar ini memberikan sesuatu, menginspirasi masyarakat biar apa yang disertasi saya yang saya temukan selama 6 tahun saya sekolah di S3 doktor ini, minimal saya bisa sumbangsihkan buat masyarakat Bali, masyarakat Indonesia lah, khususnya dari temuan saya, gelar saya. Nah, nanti saya tunjukin bukunya. Jadi penasaran. Jadi penasaran. Judulnya boleh disebut? Boleh. Judulnya tentang Pasraman. Pasraman. Pasraman judulnya. Oh, judulnya Pasraman. Pasraman. Oh. Ya, jadi baik. Karena dulu waktu saya jenjang pendidikan S1, waktu saya ceritakan dulu saya bermimpi kerja di bank, dan saya akhirnya kerja di hotel, dan akhirnya saya masuk dunia politik. Semua ini tidak ada hubungannya semua, tapi tidak ada linier saya bilang. Jadi semua seperti otodidak. Nah, akhirnya ketika saya tamat sarjana S1 di ekonomi, sambil waktu saya jadi pengusaha, saya berusaha mencari S2 saya, Magister Manajemennya, MM-nya. Jadi Astungkare udah tamat S2,
Akhirnya saya waktu jadi wakil bupati, waktu pertama tahun 2010, tahun 2011, datanglah waktu itu rektor dari kampus datang ke kantor bupati waktu itu menyampaikan program. Saya waktu itu diminta untuk bagaimana ikut kuliah untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Saya berpikir waktu itu, akhirnya saya pikir-pikir, renungkan, ternyata memang pengalaman itu sangat penting, tapi kenapa ilmu pengetahuan itu dibarengi dengan pengalaman secara formal akan lebih sempurna. Jadi pengalaman di luar ditambah ilmu pengetahuan di sekolah dikombinasikan akan lebih sempurna. Jadi itu yang saya coba, akhirnya saya kuliah lagi di S3, saya ngambil tentang kajian budaya, ilmu agama, akhirnya saya kuliah tidak terasa sambil saya bekerja, sambil saya kuliah siang, ada waktu sore, ada waktu tidak terasa 6 tahun, akhirnya saya Stungkare, saya tamat tahun 2000. Ini manajemen juga? Ilmu agama justru. Ilmu agama, Jadi sangat berbeda dengan ilmu manajemen yang saya dalami dulu. Tapi justru larinya ke ilmu kajian budaya dan agama. Ya. Nah, kenapa? Karena saya ingin mengabdikan ilmu ini adalah dari semua ilmu saya pelajari. Tujuannya adalah ilmu politik, ilmu sosial, ilmu ekonomi, dan ilmu agama dan sosial budaya, kajian budaya. Nah, kenapa? Karena kita sadarilah, kita ini sebenarnya hidup ini berbudaya. Indonesia memiliki sebuah budaya yang sangat adiluhung. Nah, saya pelajari budaya ini dan agama ini tujuannya adalah bagaimana nanti saya bisa memberikan sesuatu ilmu bersama-sama sehingga menjadi inspirasi lah buat masyarakat Tabanan dan Bali khususnya. Luar biasa. Mari kita tinggal tunggu buku Pasraman ini ya. Pasraman keluar. Targetnya kapan, Pak? Minggu ini. Minggu ya? ini saya lagi editing. Minggu ini nanti saya lihatin bukunya. Lagi editing. Nanti juga saya bawa ke Gramedia. Buku ini. Nanti saya buat ke Gramedia sehingga buku ini bisa dipakai oleh masyarakat. Nanti kalau membuat sebuah pasraman tentang belajar ilmu agama, tentang pendidikan karakter. Di situ ada, tentang bagaimana pasraman formal dan bagaimana pasraman informal untuk di Bali ini. Sela-sela kesibukan menjadi wakil bupati calon, sekarang malah sempat-sempatnya bikin buku ya. Ya mudah-mudahan nanti kita punya di Bali ini kita punya 3 toko buku, Pak, Gramedia. Iya, keren. Sekalian nanti kita ngobrol sama teman-teman di Gramedia. Itu dia teman-teman ya. Semakin seru memang perbincangan kita dengan Pak Sanjay ya. Nanti di akhir kita akan lihat bukunya ya seperti apa, dan tentu kita akan ngulik lagi hal-hal lain yang akan kita temukan setelah yang satu ini. Baik Tribuners, kita kembali lagi bersama Ojan di sini dan masih ditemani oleh Pak Sanjaya. Pak, ini tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih. Bapak rencana mengeluarkan buku dan sudah lagi proses editing. Mungkin bisa saya lihat gitu loh, Pak. Sambil ini kan karena pemirsa Tribuners ini di seluruh Indonesia sekarang jumlahnya yang nonton dan berita Tribun itu hampir 8 juta, Pak, per hari. Tribuners. Ya, maka siapa tahu ini bisa promosi juga, Pak. Iya, boleh, Pak, bukunya. Baik, Pak. Tolong Dwi bukunya. Baik, terima kasih Beliau Jan. Beliau Jan, ini buku saya. Lagi beberapa dikit sekali lagi editing ini. Ada beberapa editing, dulu tebalnya 800 halaman. Sekarang? Kalau disertasi sekarang 400 halaman. Udah saya editing betul ini bukunya. Karena buku yang saya cetak ini, buku yang saya buat ini adalah mengenai disertasi saya, dan saya nanti buku ini saya taruh di Gramedia sehingga nanti sahabat-sahabat semua bisa, kalau mau belajar tentang pendidikan agama Hindu berbasis pasraman, tinggal beli buku di Gramedia. Ini boleh lihat ini. Iya, saya lihat deh. Wah,
Nih, Tribuners, buat yang penasaran ya sama isi buku ini, ya nantikan segera di toko buku Gramedia seluruh Bali ya. Promosi, Pak. Betul. Iya, iya. Nanti kita editing Ya. terakhir ya. Malah betul. kalau bisa kita ya nanti ada bedah buku sedikit Iya, lah, Pak, ya di boleh. Tribun nanti ya Boleh. untuk sesi selanjutnya. Boleh. Ya. Ya. Nah, kembali lagi nih, Pak, Ya. setelah buku ini aktivitas saya lihat padat sekali. Ya, sebagai wakil bupati ya dan lain-lain lah, Pak, sambil mengurus keluarga juga. Nah, apa nih resepnya supaya Bapak terlihat tetap segar gitu loh? Tadi saya lihat datang semangat gitu. Wah, makan apa, ngajeng api nih Bapak? Gimana Pak resep-resepnya? Apalagi suasana Ya, lagi COVID, pandemi. ya. Kan semua orang pada Betul. kayaknya lesu gitu loh. Tapi Ya. Bapak tetap semangat. Apa nih Pak? Benar, Semeton Tribuners yang saya banggakan, beliau Jan juga. Dulu banyak kawan-kawan saya bilang selalu ingin tahu resep saya. Bagaimana sih kok bisa sehat, bisa kuat, bisa nggak pernah capek-capeknya. Turun di masyarakat sampai 6 kali, bayangkan 6 kali itu turun. 6 kali, 5 kali, 4 kali turun di masyarakat, itu perlu waktu panjang dan lain-lain. Dan belum lagi di rumah, belum lagi aktivitas yang lain-lain. Nah, saya bilang, saya nggak ada sesuatu obat-obatan yang sangat istimewa, nggak. Yang penting olahraga ringan kecil-kecil. Saya punya treadmill, ada treadmill olahraga 30 menit, ada sampai 1 jam olahraga, kadang keliling-keliling, jalan, jogging. Habis itu keluar keringat sedikit, kadang-kadang juga saya undang trainer. Saya punya trainer untuk olahraga ringan. Apa namanya ya, olahraga kecil lah, tidak begitu berat lah. Habis itu minum air banyak sama vitamin. Vitamin tidak istimewa, vitamin C saja. Tidak ada yang berat-berat deh. Nah, kuncinya bagi saya adalah semua easy going saja. Semua tidak ada hal yang terlalu terlalu sangat menjadi sesuatu yang beban. Ternyata kalau berat kita bekerja, berat kita melakukan sesuatu karena beban. Tapi bagi saya nggak ada beban. Kalau saya diundang turun, saya senang ngasih turun, saya nikmati, saya bercengkrama dengan masyarakat, saya dimanapun ketika ada upacara adat, saya berusaha bercengkrama dengan masyarakat adat. Saya senang bersenagro, lucu-lucuan, santai-santai. Habis itu pulang ke kantor lagi ketika saya ketemu dengan Pak Sekda, birokrasi, teman-teman SKPD, cerita tentang serius juga tapi dengan santai juga. Santai juga ya. Habis itu dengan keluarga juga begitu, teman-teman. Jadi tidak terasa jadi waktu karena saya nikmati. Ternyata kuncinya segala sesuatu kalau dikerjakan dengan tidak ada beban, perasaan aman, nyaman, tidak merasa terbebani oleh pekerjaan, saya rasa semua jadi nikmat. 10 pekerjaan pun tiap hari turun tidak jadi masalah. Itu kunci. Ketika perasaan menjadi beban, menjadi tidak suka, menjadi malas, sehingga akhirnya menjadi pekerjaan itu menjadi tidak menarik. Saya lakoni semua menjadi menarik. Itu kuncinya. Ya. Jadi semua easy going, semua dengan hati yang riang, gembira dan tulus ya. Ikhlas. Gitu. Ngomong-ngomong beban nih Pak, banyak yang masuk ke Tribuners nih. Ini jalan di Tabanan ini, aduh jalannya kemana-mana. Ya ibaratnya dibandingkan dengan tempat-tempat lain nih, Tabanan termasuk salah satu yang banyak keluhan. Gimana nih Pak? Baik, beliau Jan, Semeton Tribuner, menarik sekali. Saya senang bangga ketika saya diberikan masukan bahwa salah satu menjadi olok-olok kalau orang Bali bilang. Olok-oloknya Kabupaten Tabanan ini adalah jalan berukir-ukir. Kalau di Gianyar kayunya diukir, tapi di Tabanan jalannya yang diukir. Nah, perlu saya sampaikan bahwa Tabanan ini memiliki beban jalan di seluruh Bali ini. Jalan yang paling panjang, yang paling berat di seluruh Bali ini ada di Kabupaten Tabanan. Jalan di Tabanan ini kurang lebih panjangnya 850 kilo. Bayangkan. Kalau saya habis Pulau Jawa ini tidak habis-habis kalau saya sampai sekarang. Panjangnya
850 kilo. Tapi sebenarnya karena nggak ada berita, nggak ada cerita, kurang juga informasi, kadang-kadang lambat memberikan informasi kepada masyarakat. Padahal kami dari beban 850 kilo itu, pemberitaan 10 tahun saya ini sudah memperbaiki jalan kurang lebih 80%. Oh ya? Jadi tinggal 20%. Data ada di PU. Tinggal lagi cuma dari 850 tinggal 200 kilo. Biayanya juga cuma lagi 200 M kurang lebih, tidak banyak. Nah, tapi yang namanya masyarakat biasalah. Saya juga senang diberikan spirit, diberikan kritikan bagaimana ke depan kita menuntaskan jalan ini. Wajarlah namanya pelayanan publik termasuk jalan ini, katakanlah di Gianyar jalannya bagus, di Denpasar, di Badung juga. Kalau lewat ke Tabanan ada beberapa pas dilalui menjadi berita netizen di media sosial yang sangat luar biasa. Baik, wah, tetap hangat, tetap menarik, perbincangan semakin mendalam ya. Tapi kita break dulu setelah yang satu ini. Baik Tribuners, kita kembali lagi. Ini kalau melihat matahari di luar ini, dari mulai matahari meninggi sampai sekarang sudah sudah menurun gitu ya, Mulai gelap. sudah mulai gelap ya. Tapi semangat kita masih tetap easy going, Easy going. masih tetap Relax. kita relax gitu. Malah semakin menjelang malam nih, kayaknya beliau makin kenceng gitu. Ngomong-ngomong Pak, ini sudah bahas buku, politik, perjalanan karir ya. Terus saya juga sempat mendengar bahwa Bapak ada punya semacam ide lah yang menurut saya itu cukup brilian. Tapi saya pengen dapat penjelasan langsung dari Pak Sanjaya. Desa digital berbasis data dan riset. Apa itu sesungguhnya Pak? Baik, beliau Jan, semeton Tribuners yang berbahagia. Menarik sekali ini pertanyaan dari beliau Jan. Jadi saya punya sebuah konsep, ide, gagasan, dan pemikiran. Karena saya juga melihat program nasional, bagaimana program nasional ini membangun dari pinggiran. Ada program nasional yang dijalankan oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi, membangun dari pinggiran. Visi misinya nawacita. Kalau saya lihat ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 kemarin tentang desa. Jadi membangun dari pinggiran. Jadi ada dana desa yang dikucurkan langsung ke desa, yang dikomandai oleh kepala desa. Nah, tidak cukup kepala desa ini membangun peta wilayahnya yang sangat luas dengan penduduknya yang sangat banyak atau heterogen dan luar biasa. Disinilah kita punya ide, punya konsep bagaimana ke depan membangun desa ini berbasis data dan riset yang menuju desa digital, menuju juga nanti one product, one village, dan lain-lain. Nah, pertama kuncinya adalah membangun desa yang berbasis data dan riset. Kita ingin melihat dulu, kalau membangun sebuah wilayah, membangun sebuah daerah, harus berbasis data dan riset dulu. Karena hanya di Kabupaten Tabanan lah yang satu-satunya di Bali ini yang semua wilayahnya desa. Tidak ada lurah, tidak ada. Hanya desa. Waktu reformasi, waktu sebelum reformasi memang di Tabanan ini ada kurang lebih 18 lurah. Ada lurah. Di kota ini ada Jan Peken, lurah Lor Peken, lurah Dau Peken. Di Kediri juga ada lurah. Di Kerambitan juga ada lurah. Tapi ketika reformasi akhirnya lurah itu dihapus menjadi desa. Tabanan sekarang memiliki 133 desa. Nah, semua desa yang ada di Tabanan memiliki kearifan lokal dan konten potensi yang berbeda-beda. Contoh, seperti di Baturiti. Semua masyarakat desa dari zaman dulu sampai sekarang menanam bunga-bunga, sayur mayur, kol, kentang, wortel, stroberi. Semua dari Bedugul. Karena apa? Karena udaranya dingin, karena juga tanahnya subur, dan lain-lain. Disitulah kearifan lokalnya masyarakat di desa, di daerah Baturiti dan
Bedugul. Begitu juga desa yang ada di daerah Pupuan umpamanya. Begitu desa di daerah Pupuan itu dari zaman dulu sampai sekarang masyarakatnya berkebun buah kopi yang sangat luar biasa. Ya kopi, ada kopi robusta, ada kopi juga kopi arabica. Potensinya sangat luar biasa. Zaman dulu Belanda datang ke Indonesia adalah mencari kopi ini. Sampai kita dijajah 350 tahun. Itu artinya kopi ini mengandung sesuatu yang sangat luar biasa. Maka dari itu kita bagaimana ke depan membangun desa ini berbasis data dan riset. Kita ingin melihat desanya ini. Kita riset dan kita buat datanya. Contoh, katakanlah di desa Jatiluwih. Nah, desa Jatiluwih. Desa Jatiluwih kan kita sudah tahu bahwa di situ adalah desa heritage, warisan budaya dunia tentang sawahnya yang sangat luar biasa potensinya. Nah, desa Jatiluwih kalau berbasis data dan riset kita lihat potensinya. Katakanlah desa Jatiluwih ini ketika diriset, dibuatkan sebuah data, kita betul-betul ingin tahu datanya secara real. Kita bukan berarti kita tidak percaya dengan BPJS. Kita bukan berarti tidak percaya dengan statistik. Kita bukan berarti tidak percaya dengan catatan sipil. Tapi kita ulang lagi mengupdate potensi desanya. Contoh, berapa sih jumlah penduduk di desa Jatiluwih ini? Berapa sih laki-lakinya? Berapa sih perempuannya? Berapa sih yang berumur 0 sampai 20 tahun? Berapa sih yang umur 20 tahun sampai 40 dan yang sampai yang tidak produktif? Sehingga kita tahu, oh ini masyarakatnya lebih banyak yang berproduktif apa non produktif. Itu maksud berbasis data dan riset. Kedua juga potensi sumber daya alamnya. Kita melihat dari desa Jatiluwih ini berapa meter persegi sih yang bertani, sisanya berapa meter persegi sih yang menanam pohon kopi. Berapa sih ada tegalan kelapanya. Kita riset semua ini sehingga berbasis data dan riset. Begitu juga di desa Jatiluwih ini berapa sih petani yang pelihara bebek, berapa sih yang pelihara sapi, berapa sih yang pelihara babi, berapa sih yang pelihara ayam, berapa sih yang pelihara ayam bertelur. Semua ini diriset. Dengan kita mengetahui sumber daya manusianya, sumber daya alamnya secara konkret, kita baru bisa membangun. Nah, caranya membangun bagaimana? Karena kalau kita mayoritas di daerah Jatiluwih berproduksi padi, jadi kita lihat, oh ternyata per tahunnya, per 6 bulannya desa Jatiluwih menghasilkan pertanian atau beras sekian ton. Sehingga pemerintah bisa memberikan atau membantu anggarannya pasca panennya. Selama ini kan saya pahami lah, kalau sektor pertanian di Tabanan ini ketika berpanen ria ini selalu harganya anjlok, sehingga termarginalkan dan lain-lain, itu keluhannya. Saya sudah mendapatkan sebuah formula bagaimana membeli hasil produksinya petani itu. Saya sudah punya. Saya ingin menggiatkan yang namanya desa, membangun desa yang berdikari, membangun desa yang mandiri ini. Saya kuatkan BUMDes-nya. BUMDes ini adalah badan usaha milik desa. Dengan BUMDes ini saya membeli semua hasil produksinya. Nanti melalui BUMDes. BUMDes masuk ke perusahaan daerah. Nanti perusahaan daerah yang membantu masyarakat menjualkan sektor-sektor pertaniannya. Sehingga sektor pertanian tidak lagi ketika berpanen ria anjlok harganya. Kita yang membuat standarisasi harga, membuat minimum harga, sehingga petani ada kepastian harga. Itu yang diinginkan oleh petani. Maka dari itulah saya menganggap di saat pandemi ini, kemarin kan kita juga maklum lah, kita juga mendewakan, mengagungkan sektor pariwisata. Ketika pandemi ini kan sektor pariwisata menjadi jatuh. Nah, ternyata orang beralih ke sektor pertanian. Nah, kita mestinya jadikan sektor pertanian ini emas hijaunya Bali ini, khususnya di Tabanan. Saya mau angkat sektor pertanian, sehingga sektor pertanian menjadi tulang punggung masyarakat Tabanan. Caranya bagaimana? Untuk mensejahterakan masyarakat petani di Tabanan adalah menstabilkan harga pertanian ketika pasca panen. Astung kare hal itu bisa kami lakukan ke depan. Oh, luar biasa. Ya, jadi memang ini sebuah program unggulan yang benar-benar menurut saya ini brilian, Pak. Ya, karena menghubungkan tadi nawacita dari mulai pinggiran baru naik ke atas, ya. Termasuk tadi reformasi birokrasi, habis itu revolusi mental.
luar biasa. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, inilah Pak Sanjaya ya, yang dari siang kami ganggu ya, kami merepotin untuk diwawancarai. Luar biasa, sampai kita nggak menyangka sekarang sudah berapa jam kami berada di sini. Tapi tentu Tribuners masih banyak lagi yang perlu kita ketahui dari beliau dan perlu kita pelajari dari beliau. Ya, satu buku lagi nanti yang akan hadir lagi ya, setelah buku Sistem Pendidikan Agama Hindu berbasis Pasraman. Nanti ada lagi sebuah buku. Apakah itu? Kita nantikan, kita doakan beliau sehat ya, beliau bisa memberikan hatinya untuk masyarakat Tabanan, Semeton Tabanan, dan untuk menginspirasi. Nah, boleh Pak, kata-kata inspirasi penutup untuk masyarakat Semeton Tabanan, khususnya dalam kondisi pandemi sekarang ini, apa yang bisa disampaikan Pak? Baik, terima kasih beliau Jan, terima kasih kepada Semeton Tribuners dimanapun berada. Hari ini saya dapatkan mendapatkan penghargaan, mendapatkan suatu kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, wawancara yang sangat luar biasa. Jadi harapan saya kepada Semeton Tabanan Bali khususnya di saat pandemi ini, kita harus memiliki suatu spirit fighting yang luar biasa. Kenapa demikian? Kalau saya makna ini, mungkin ini sebuah cobaan hidup, mungkin ini suatu cobaan bagaimana kita introspeksi diri. Ternyata semua ini adalah milik alam semesta. Jadi apapun bisa terjadi di alam ini. Jadi dengan kejadian ini bukan kita menjadi mundur, justru kita maju ke depan. Bagaimana kita menjadikan ini sebuah pengalaman yang berharga, menjadi sebuah inspirasi juga buat Semeton Bali, sehingga apapun kejadian kita, kalau kita memiliki spirit fighting yang baik, memiliki suatu artinya edukasi mental, optimisme, positif, selalu berpikir, apapun kejadian bisa kita atasi bersama dengan gotong royong. Kalau kita sudah lakukan dengan gotong royong, apapun bisa kita lakukan. Mudah-mudahan masyarakat Bali dan Semeton Tribuners dimanapun berada selalu semangat, selalu kompak bersatu untuk mewujudkan Tabanan Bali yang bersatu. Terima kasih. Wah, luar biasa. Kami langsung dari kediaman Pak Sanjaya menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Tribuners. Kami mohon izin, mohon pamit ya, sambil mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Mai, mulai nih.